Akhirnya gue ngeklaim free token ya, karena kemarin tuh The Merge kemarin ternyata ada fork ETHW gitu ya. Nah ini gue udah add network ETH mainnet ya kan, dan gue dapat persis ya seperti yang digambarin gitu ya. Yang gue dapat informasi kalau misalkan lu sebelum tanggal 15 September itu lu hold ETH gitu ya. Let's say misalnya lu punya satu ETH, lu akan punya juga satu ETHW. Yang lu harus lakukan hanya add network. Nah pada video kali ini ya kita mau bikin ya semacam kayak tutorial ya, gimana lu bisa dapetin klaim ETHW ini gitu ya, free ya kan. Lumayan sih ya, apalagi kursnya sekarang lagi naik ya. Tapi sebelumnya tolong bantu di subscribe dong. Oke, thank you. Dan pastinya sebelum mulai gue pengen disclaimer dulu kalau cryptocurrency itu volatilitasnya tinggi ya kan, jadi do it at your own risk ya, jangan nyala-nyalain ya kan, karena gue di sini bukan penasihat keuangan ya kan, ya gitulah ya, disclaimernya itu gitu ya. Langsung aja kita mulai. Awalnya gue pengen lihat dulu ya, ini Ethereum Po nih ya kan, dia di 7 hari terakhir ada kenaikan 80% gitu ya sahabat kripto ya, 80%. Kemarin tuh sempet di 80.000 ya, 70.000 kalau nggak salah, gue pernah lihat tuh 78.000 gitu ya. Tiba-tiba ada kenaikan ya kan. Ya beritanya sih, berita positifnya kalau gue lihat ya ini nih ya kan, dia ekosistem list tuh, mengumumkan ekosistem dia gitu ya. Jadi ya ini kalau gue bilang sih tetap belum jelas juga sih ya kalau seandainya ini blockchain bakalan hidup apa enggak ya, kita lihat aja ke depannya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa hidup gitu ya. Kalau memang istilahnya bagus ya, tapi untuk sementara ini gue belum tertarik juga untuk mining ini, belum ya. Jadi tutorial yang bakal gue bikin ini ya untuk non custodial wallet ya. Jadi kayak ya kalau lu hold Ethereum lu di MetaMask gitu ya, dan kalau lu naruh Ethereum lu di Binance gitu ya, ya tergantung kebijakan masing-masing ya, atau di Indodax gitu, tergantung kebijakan masing-masing dari si exchange itu ya. Kalau Binance ini dia bilang bakal tetap ngedistribusiin gitu ya. Jadi lu tetap dapat ETHW, tapi lu di sini kalau gua baca gitu ya, dia cuman ada opsi untuk ngejual gitu ya. Jadi bukan, istilahnya dia bilang ini bukan listing gitu ya. Jadi dia hanya ngedistribusiin aja apa yang menjadi hak lu gitu ya. Kalau seandainya lu punya di Binance 1 ETH, ya Binance juga bakalan ngebagin ETHW lu gitu ya. Dan lu katanya bisa untuk dia istilahnya bukan sell tuh ya, convert ya kan. Oh, sell ya, user may now sell ETHW against BUSD and USDT. Jadi lu bisa jual ke BUSD gitu ya kalau lu hold di Binance gitu ya. Nah gimana kalau lu yang ngehold di Indodax gitu kan. Nah buat lo yang ngehold di Indodax, gue juga ada sih Ethereum gue di Indodax, dan ini gue masih tunggu gitu ya dari pihak Indodaxnya gitu. Dia bakalan ngedistribusiin juga nggak sih kayak Binance? Harusnya paling nggak dia ngedistribusiin lah ya kan. Karena ini kan masalahnya ETHW itu kan udah ada nilainya gitu ya di CoinMarketCap ya. Masa sih dia kagak distribusiin gitu kan? Tapi di sini gue mau berita terakhirnya juga gue belum dapat gitu ya. Tapi di sini gue lihat di blognya Indodax. Ah ini nih kan terakhirnya gini nih ya kan, Ethereum Merge skenario 1, tidak ada token baru yang terbentuk setelah Ethereum melakukan fork jaringan Indodax. Selanjutnya akan bukan boleh aktivitas seperti biasa gitu. Nah skenario 2 ini gitu ya, blockchain Ethereum akan terbagi menjadi 2 versi dengan masing-masing token baru yang akan terbuat Ethereum versi Po dengan ETH yang versi POS gitu ya. Nah, di sini dia bilang Indodax akan melakukan snapshot saldo ETH member pada block height atau 15 Februari 2022 sampai 12.30. Selanjutnya, ini nih yang gua garis bawahi. Jika Indodax mendukung listing ETH versi proof of work, maka member Indodax akan mendapatkan airdrop token ETH versi PO gitu ya. Jadi ya ini
kita tinggal nunggu aja apakah Indodax ini mendukung listing ETH versi proof of work ya. Tapi kalau gue lebih seneng Binance ya, mau kata dukung atau nggak dukung dia tetap distribusiin gitu ya. Nah gimana nih pihak Indodax, karena gue sendiri lumayan gitu ya nyimpen ETH di Indodax gitu ya. Harusnya sih dia tetap distribusiin gitu ya, dia mau listing atau enggak harusnya dia tetap distribusiin sih seharusnya gitu ya. Semoga aja ini ditonton juga sama pihak Indodax ya. Binance aja bisa kok, dia nggak listing gitu ya, dan dia nggak bilang dia ngedukung, tapi dia tetap ngedistribusin buat member-membernya dia gitu ya. Nah semoga ini yang gue lagi tunggu juga sih, karena berita dari Indodax ini belum ada lagi, yang terakhir nih ini aja gitu ya. Jadi masih tetap nunggu nih kalau lo yang punya Ethereum di Indodax gitu ya. Nah sekarang kita masuk tutorial gitu ya buat lo yang ngehold Ethereum di MetaMask gitu ya. Seperti yang lu lihat di sini gitu ya, ini masih Ethereum main network gitu ya. Dan gua punya sejumlah ETH lah ya kan. Ini udah gua sensor sebenarnya, ini udah gua screen cap gitu ya. Jadi nanti kalau udah lu buka MetaMask lu tinggal klik ini gitu ya. Dan kira-kira kalau diklik ini itu tampilannya akan seperti ini gitu ya. Akan seperti ini, dan lu tinggal klik setting ini gitu ya. Dan kalau lu klik setting ini gitu kan, dia akan tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah kalau udah sampai sini ya udah lu tinggal klik ini network gitu ya. Terus tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah di sini kan belum ada ya Ethereum ETHW network gitu ya. Gue udah tambahin Binance Smart Chain, Polygon ya kan, Avalanche, gue udah nambah-nambahin network gitu ya. Ya karena nggak ada ya kita klik ini nih add network gitu ya. Dan kalau lu udah add network nih tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah ini apa yang lu isi gitu ya. Nah gua dapet nih dari Medium gitu ya. Nah informasinya gua dapet dari sini ya gitu ya, Ethereum Po ya kan, dari Medium ya, Mediumnya mereka gitu ya. Tutorial setup ETHW wallet and claim airdrop tuh ya kan. Jadi tadi kalau lu udah sampai situ tadi, ini di sini sebenarnya komplit ya. Tuh, nah ini dia nih. Jadi yang lu isi nih ini gitu ya. Balik lagi ke tadi gitu ya. Nah, jadi yang lu isi, nah kalau lu udah isi tampilannya akan seperti ini gitu ya. Ini gue udah sebenarnya gue udah screenshot ya sahabat kripto ya. Nah ini nih ya kan, network name-nya ETHW mainnet ya kan, mainnet Ethereum org, terus chain ID-nya ya kan. Kalau lu udah isi semua tinggal lo klik add gitu ya, dan klik add ya udah, begitu lo klik add dia langsung pindah ke ETHW mainnet. Dan gua pribadi dapat 1:1 gitu ya dengan ETH gua gitu ya. Jadi ya udah, kalau udah kayak gini ya, kalau lo pengen balik lagi ke Ethereum mainnet, ETH mainnetnya ya udah lo tinggal klik ini gitu kan, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Lo pilih aja lagi nih Ethereum main network gitu ya, nanti lo bakalan balik lagi ke Ethereum lo gitu ya. Nah demikianlah tutorialnya ya sahabat kripto ya kan, semoga bermanfaat. Tapi disclaimer sekali lagi gitu ya, kalau lo pengen claim airdrop ini ya do it with your own risk gitu ya, resiko ditanggung masing-masing ya sahabat kripto ya. Gua rasa itu ya sahabat kripto ya kan, gua pamit, bye bye sahabat kripto.